Seluruhnya siap, gerak. Kaca depan, gerak. Tegap, gerak. Saya beri salam. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pada anak-anakku sekalian yang saya banggakan, gimana pada kesempatan hari ini semuanya sehat? Iya, alhamdulillah. Kita tentunya harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas segala limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita. Termasuk ya kesehatan yang sekarang kita rasakan adalah sebuah nikmat, sebuah karunia yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini, pertama, Pak Guru ingin mengingatkan mengenai materi kita pada minggu yang sebelumnya, ya, mengenai kebersihan. Ya, kalian masih ingat ya tentunya ya. Coba Pak Guru ingin tahu siapa yang masih ingat tentang poin-poin penting pada materi tentang kebersihan. Saya, Pak. Kebersihan sebagian dari iman. Baiklah, betul sekali yang telah disampaikan oleh teman kalian ya mengenai materi kebersihan, bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Nah, siapa yang dapat menyebutkan poin penting dalam materi kebersihan yang berikutnya? Siapa? Saya, Pak. Hidup bersih akan menjadikan hidup sehat. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Talita, bahwa orang yang pola hidupnya senantiasa bersih, maka nanti hidupnya akan menjadi sehat. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk selanjutnya materi kita pada hari ini adalah tentang Nabi dan Rasul ya. Oke. Pak Guru akan bertanya terlebih dahulu, siapa yang tahu jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui? Saya ada 25. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Kaila. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui jumlahnya ada 25. Ya, ingat-ingat ya, jumlahnya ada 25. Ya. Nah, kemudian salah satu di antara para nabi dan rasul yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Nah, inilah yang nanti kisahnya akan kita bahas. Ya. Nah, sebelum kita bahas kisahnya, di antara kalian, ayo, siapa yang tahu apa yang terkenal dari Nabi Ayub alaihissalam? Saya, Pak. Kesabaran, ketaatan, dan keistiqomahannya walau menghadapi banyak musibah. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Safa. Ya, bahwa yang terkenal dari seorang Nabi Ayub adalah kesabaran. Ya, kemudian sikap tawakal dan juga keistiqomahannya dalam beribadah kepada Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini berkenaan dengan subtema
kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam diantaranya adalah 1. Setelah bertanya jawab, siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, setelah mendengarkan guru, siswa mampu menyebutkan perilaku Nabi Ayub alaihissalam yang patut diteladani. Dan yang ketiga, setelah mengamati, siswa mampu mempraktikkan perilaku Nabi Ayub alaihissalam dalam keseharian. Jadi nanti pembelajaran kita ini nanti akan merujuk pada tujuan pembelajaran yang sudah Pak Guru sebutkan tadi. Mari kita saksikan bersama-sama penjelasan mengenai kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita lihat bagaimana gambaran kisah Nabi Ayub alaihissalam. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Ayub merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Hara di sekitar Syam, ya. Beliau bersama dengan istri dan juga anak-anaknya. Nabi Ayub juga terkenal sangat kaya raya. Namun walaupun kaya raya, ya, Nabi Ayub tetap selalu bersyukur kepada Allah, ya, juga senantiasa bersedekah untuk memberikan kepada yang tidak mampu. Namun sekian waktu berlalu, Nabi Ayub mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa cobaannya? Cobaannya yaitu apa yang beliau miliki, ya, sedikit demi sedikit hilang, ya. Tanaman, hewan ternak, semuanya mati. Namun demikian, Nabi Ayub tidak bersedih. Nabi Ayub tetap rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ anak-anak. Beliau diuji lagi oleh Allah. Apa ujiannya? Di sini kita bisa lihat bahwa putra-putra beliau yang sangat beliau cintai meninggal semuanya. Ya. Meninggal semuanya. Akan tetapi beliau tetap di dalam keistiqomahannya, di dalam kesabarannya, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hingga kemudian Nabi Ayub pada suatu hari terbangun mendapati dirinya ya sudah dalam kondisi dipenuhi dengan penyakit kulit yang namanya penyakit kudis. Penyakit kudis, ya. Penyakit kudis itu begitu sangat mengganggu, ya, mengeluarkan bau busuk, rasanya gatal luar biasa dan kelihatan menjijikkan. Sampai akhirnya beliau diusir, ya, oleh warga setempat. Nah, kemudian Nabi Ayub alaihissalam, ya, ketika diusir oleh warga masyarakat, beliau juga tidak meninggalkan keistiqomahannya. Beliau tetap sabar dan tabah menjalani apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau juga tetap rajin beribadah hingga suatu saat penyakit yang menimpa beliau ini membuat beliau susah melaksanakan ibadah. Nah, dengan dasar inilah Nabi Ayub kemudian memohon kepada Allah, "Ya Allah, bila mana penyakit ini menjadikan aku sulit untuk beribadah kepadamu, maka tolonglah berikan kemudahan." Nah, hingga sampai akhirnya Allah kemudian menyembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihi salam, dan Nabi Ayub pun, ya, kembali pada kondisi sedia kala, ya. Allah mengembalikan harta bendanya, Allah mengembalikan derajatnya. Nah, anak-anak, di sini tadi adalah
sekilas kisah singkat mengenai keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Baiklah anak-anak, untuk berikutnya Pak Guru tugaskan kalian untuk mencatat hal-hal yang penting atau poin-poin penting pada kisah keteladanan Nabi Ayub yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Ya, silakan. Kalian siapkan alat tulis kalian masing-masing. Sudah selesai? Iya. Kalau sudah selesai, Pak Guru minta siapa di antara kalian yang mau membacakan hasil tulisannya? Saya Pak, Nabi Ayub adalah manusia yang sabar dan taat meski banyak musibah yang dialaminya. Orang yang sabar akan mendapatkan kebahagiaan pada akhirnya. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Talita. Ya, tadi beberapa poin penting yang tentunya ada di dalam kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Ya, betul sekali. Nah, dari semua rangkaian pembelajaran kita ini, siapa yang mau bertanya? Saya, mengapa Nabi Ayub tetap rajin beribadah meskipun banyak cobaan? Jawabannya adalah karena Nabi Ayub alaihissalam mencerminkan sikap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ayub tahu bahwa segala yang dialaminya merupakan ujian dari Allah untuk mengukur sejauh mana kesungguhan Nabi Ayub ya dalam beribadah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya siapa? Saya Pak, sikap apa saja yang bisa diteladani dari Nabi Ayub? Ya, di antaranya yang pertama adalah kesabaran. Yang kedua adalah tawakal. Yang ketiga adalah keistiqomahan. Nah, itulah 3 sikap yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Untuk pertanyaan berikutnya silakan. Saya Pak, apa yang dimaksud dengan sikap sabar? Sikap sabar ya artinya adalah sikap menahan diri dari gejolak hawa nafsu. Ya, ketika menghadapi suatu cobaan atau suatu ujian. Berikutnya, yang mau bertanya siapa? Saya Pak, apa yang dimaksud sikap tawakal? Sikap tawakal yaitu kita senantiasa berdoa dalam suatu kondisi atau peristiwa yang kita alami, kita berdoa kepada Allah, memohon ya agar segala sesuatunya dimudahkan. Kemudian selain kita berdoa, kita mengusahakan, berikhtiar agar apa yang menimpa kita bisa diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita berusaha, setelah kita berdoa memohon kepada Allah, maka kita berserah diri kepada Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan sikap tawakal. Dengan penjelasan Pak Guru ini semuanya sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham, sekarang kita mencoba untuk mengerjakan soal ya. Silakan kalian siapkan alat tulis ya, dan kemudian tulis soal-soal yang akan Pak Guru bacakan, kemudian kalian kerjakan. Setelah kalian mengerjakan soal, Pak Guru sudah koreksi jawaban kalian semua. Banyak sekali yang masih keliru dalam menjawab soal. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, Pak Guru ingin tahu siapa yang dapat menyimpulkan semua rangkaian pembelajaran kita pada hari ini mengenai kisah keteladanan Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah utusan Allah yang dapat diteladani sikapnya, yaitu sabar, tawakal, dan istiqomah.
Betul sekali yang disampaikan oleh Safa. Ya. Pak Guru menambahkan, intinya adalah kita ketika mendapatkan cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian kita menyerah. Jangan kemudian kita melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap istiqomah, tetap sabar, tabah dan tawakal. Paham ya? Ya. Begitu, cukup sekian untuk pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.